Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, cukup tragis kemudian kejadiannya. Kami akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini bersama kita semua. Ada Pak Trubus Radiansyah, sosiolog. Selamat malam, Pak Trubus, sehat? Ya, selamat sehat, alhamdulillah, Mbak. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat malam, Pak Kapolda. Selamat malam, Mbak Ane. Ya. Pak Kapolda, kita ingin memperbarui dulu informasinya, Pak. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh kepolisian seperti apa? 4 orang sudah ditangkap. Informasinya masih ada penambahan tersangka baru dan ada juga yang masuk dalam daftar pencarian orang. Demikian Mbak Ane sama pemirsa TV One. Polda Jawa Tengah sejak terjadinya kasus ini sudah membuat tim unit lengkap ya. Di antaranya adalah Resmob, kemudian Dokpol dengan forensiknya, kemudian Inavis, dengan metode yang akan kita lakukan adalah scientific crime investigasi yang kita lakukan. Artinya kita harus membuat terang perkara ini sehingga jelas bahwa perkara ini adalah cukup bukti terkait dengan ungkap kasus. Dari pengembangan kasus yang kita lakukan, kemarin sudah kita tetapkan atau sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan 3 orang. Kemarin malam tambah 4 orang dan 2. Jadi sudah 10 orang yang sudah kita amankan, bahwa yang bersangkutan cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup bahwa dia adalah para pelaku 170 yang kita lakukan. Demikian, Mbak. Oke, 10 orang ini sudah semuanya, Pak, atau masih ada potensi penambahan pelaku lainnya, Pak Ahmad Lutfi? Masih, jadi begini, artinya bahwa 10 orang ini tugas polisi kan akan membuat terang perkaranya. Artinya kita akan persesuaikan antara barang bukti, keterangan saksi, kalau perlu keterangan yang diduga tersangka, dan bukti-bukti lain. Dari pengumpulan alat bukti ini nanti akan terus berkembang, bahkan kita sudah mengantongi beberapa nama yang nantinya akan terus kita kembangkan. Artinya tidak berhenti sampai pada upaya yang dilakukan 10 orang itu sendiri. Kita sudah berkomitmen untuk kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Terbukti anggota kita sudah kita melakukan operasi 21 tidak hanya di wilayah TKP Sukolilo, kita kembangkan ke wilayah Trangkil, kemudian ke wilayah Tambak Kromo, sehingga kita dapatkanlah kendaraan-kendaraan yang 23 motor, 6 mobil dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa kita terus-menerus akan kita teruskan terkait dengan penyidikan ini. Demikian. Oke. Artinya begini, Pak, apakah yang sebelumnya ada dalam daftar pencarian orang ini sudah diamankan atau justru ada DPO baru lagi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini? Ini memang DPO tidak ya. Dari pengembangan kasus TKP yang kemarin kejadian di Sukolilo baru kita kembangkan. Artinya kita penyidik sudah mengantongi nama-nama berdasarkan TKP kejadian di Sukolilo. Jadi belum kita terbitkan DPO karena ini masih dalam rangka pencarian di seputaran wilayah Pati. Demikian, Mbak. Baik, Pak Trubus, ini cukup tragis peristiwanya yang terjadi di Sukolilo. Apa kemudian yang membuat warga ini cukup berani melakukan tindakannya seperti itu, Pak? Iya, karena mereka merasa bahwa dengan kekerasan itu merupakan solusi ya. Jadi mungkin selama ini menganggap bahwa penegakan hukum di situ kurang berjalan efektif, mungkin bisa saja berpandangan seperti itu. Tetapi bisa saja mereka berpandangan bahwa karena tingkat pendidikan yang kurang gitu ya, kesadaran hukumnya juga nggak terlalu mendalam. Nah, kemudian dengan cara-cara mungkin budaya kekerasan yang selama ini dia kembangkan karena mungkin di situ kan ada juga kan memang daerah yang istilahnya karena wilayahnya kering, kemudian jalannya juga daerah tinggi itu ya, berkelok-kelok untuk sampai ke sana itu. Nah, itu juga menyebabkan mungkin geografis itu mempengaruhi juga perilaku-perilakunya. Tetapi saya percaya bahwa sesungguhnya masyarakatnya relatif adem tenang gitu. Bisa saja itu menjadi istilahnya mengkrital, mengeras dalam konteks berani melakukan kekerasan karena karena merasa ada yang backingi, kemudian merasa selama ini leluasa juga dalam hal melakukan
penyelesaian segala sesuatu dengan kekerasan itu, Mbak. Jadi memang ini persoalannya kemudian pada faktor perilaku dari individu-individu itu sendiri yang memang kemudian mungkin dia sifatnya ya ada solidaritas sesama temannya sendiri, kemudian ada ketika ada sesuatu yang baru, kemudian dia belum bisa menerima gitu. Ketika ada orang yang mau ngambil mobil di situ, kemudian ini dianggap sebagai orang luar yang harus dimusuhin, kemudian harus dianggap sebagai ancaman juga. Nah inilah kemudian reaksi marahnya berlebihan gitu. Nah ini memang munculnya perilaku kekerasan ini kan sebenarnya lebih disebabkan secara sosiologis itu karena ada emosi yang terpendam selama ini, mungkin itu ada. Jadi kepada yang bersangkutan yang mengambil mobilnya sendiri itu dalam posisi ini luapan saja, melampiaskan dari kekesalan mungkin selama ini yang ada di sekitar itu. Nah ini kan ada kekerasan sifatnya tersembunyi, Mbak. Jadi ini kekerasan tersembunyi yang sebenarnya mungkin dari kekecewaan yang mungkin sisi ekonomi, sisi politik yang ada di situ, karena bisa saja karena pilihan mungkin kepala desa, mungkin pilihan terhadap hal-hal yang berbau politik juga bisa terjadi, Mbak. Jadi memang faktornya sangat banyak terhadap kekerasan itu sendiri. Gitu. Tapi kemudian efeknya justru bisa sampai terjadi pada kasus yang lebih kecil. Kita bilang ini karena kemudian bisa jadi kesalahpahaman, bisa menimbulkan satu orang tewas dari pemilik rental mobil yang justru ingin mengambil mobilnya sendiri, Pak. Kalau ini ada kemudian kekesalan yang tadi tertutupi atau terpendam gitu, Pak Trubus. Iya, itu yang menjadi anehnya gitu. Anehnya kemudian kalau ini nggak ada yang menggerakkan susah juga kan. Berarti selama ini kan ada semacam komunikasi intensif yang tersembunyi bahwa ketika nanti ada pihak tertentu bisa saja ini sudah semacam skenario gitu. Nanti kalau ada orang mengambil mobil itu harus diteriakin maling atau harus ini kan seperti itu, Mbak. Jadi informasi itu mungkin dari istilah japrian kan lewat grupnya mereka kan bisa saja diinformasikan sehingga disitulah muncul kesadaran bersama kolektif melakukan penyelesaian secara kekerasan gitu. Nah itu jadi dibalik-balik ceritanya bahwa itu pemiliknya malah jadi musuh yang harus dibinasakan gitu, Mbak. Pak Kapolda, ini tadi Pak Trubus menyebutkan soal bagaimana kemudian perilaku masyarakat. Apakah juga mungkin ini lahir dari adanya penegakan hukum yang dirasa belum terlihat cukup tegas di wilayah tersebut? Seperti apa Pak Kapolda? Jadi begini, Mbak, artinya ini kasus terkait dengan main hakim sendiri dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Artinya tidak bisa di-trademark terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Ini awal mulanya kan kalau dalam teori psikologi massa ini kan luapan emosi yang ditandai dengan kemarahan sesaat sehingga menjadi emosi massa. Oleh karena itu kita sebagai polisi tentunya akan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak selalu main hakim sendiri. Artinya upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada polisian dari mulai periksa, tangkap, geledah, tahan, ini benar-benar dimiliki oleh kepolisian, tetapi masyarakat tidak boleh bertindak seperti kepolisian. Dari mulai dia melakukan geledah, kemudian nyita, nangkap, apalagi sampai main hakim sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan kasus Pati ini, untuk tidak terjadi di daerah lain, sudah saya warning kepada anggota kita untuk selalu aktif, tidak reaktif terkait dengan kejadian ini. Kemudian untuk masyarakat, tidak-tidaknya untuk dilibatkan apabila itu sudah menjadi potensi gangguan, panggil polisi untuk ikut serta. Artinya, tidak ada komunikasi antara kita dengan masyarakat bahwa kita harus dilibatkan terkait dengan pengambilan mobil, kemudian terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di daerah itu. Polda Jawa Tengah tidak serta-merta oleh karena ada kasus ini baru menangani. Tahun 2021 sudah kita ungkap di daerah Gombong, di daerah Pati. Ini pengiriman mobil yang sifatnya masif, bahkan 480 yang sudah masuk dalam kontainer dikirim ke Timor Leste. Itu hampir 7 kontainer di wilayah Gombong. Gudangnya ada di sana. Kemudian 2023 juga kita ungkap di daerah pelabuhan, itu juga 19 kontainer dengan modus operandi yang berbeda-beda. Kemudian Mei kemarin, 2000 Mei kemarin, kita ungkap lagi bahkan ke Vietnam. Ini adalah semua pelaku-pelaku 480 yang tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah,
Kemungkinan di Jogja juga pernah ada, di daerah lain juga pernah ada. Cuman permasalahannya bagaimana masyarakat itu mensikapi bahwa tidak serta-merta kemudian Polri itu reaktif dalam hal penanganan kasus, tetapi masyarakat harus tahu bahwa ini adalah merupakan psikologi massa yang tidak bisa serta-merta masyarakat boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Sehingga mau nggak mau Polda Jawa Tengah sudah saya perintahkan anggota untuk hunter, ungkap tuntas, sehingga efek jera kepada masyarakat untuk tidak dilakukan di daerah lain akan muncul di sana. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kapolda, tapi apakah wilayah Sukolilo Pati Jawa Tengah ini juga sebenarnya sudah masuk dalam radar kepolisian untuk kemudian mendapatkan perhatian secara lebih khusus, menjawab apakah kemudian benar daerah ini menjadi daerah penadah, adanya barang-barang kendaraan tanpa surat atau barang-barang gelap seperti itu, Pak Kapolda? Jadi begini Mbak, untuk wilayah Pati masih banyak masyarakat kita yang baik, masih banyak masyarakat kita yang taat hukum. Dari kasus terkait Sukolilo ini, memang jajaran saya perintahkan untuk sentripetral. Sentripetral itu dari mulai TKP kita kembangkan keluar. Jadi 3 kecamatan yang kita jadikan sasaran, diantaranya adalah Tambak Kromo, Trangkil, kemudian Sukolilo itu sendiri. Kita lakukan penyisiran terkait dengan operasi 21. Nah itu ternyata kita dapatkan beberapa kendaraan yang tidak ada dokumennya, yang kita amankan diantaranya adalah 33 unit kendaraan dan 6 mobil. Artinya potensi inilah yang mungkin harus kita garap, tidak hanya Polri terkait dengan penegakan hukum semata, tetapi kita harus melakukan kerjasama dengan lintas sektoral terkait dengan perilaku-perilaku behavior terhadap masyarakat, terkait dengan tindak pidana penadaan kendaraan itu sendiri. Saya yakin bahwa daerah lain juga ada dengan modus-modus operandi semacam itu. Sementara para pelaku 480 yang sudah kita amankan, modusnya pun bermacam-macam. Contoh misalnya, dia memasang iklan di Facebook dengan mengiming-imingi bahwa rental yang macet bisa diberikan sepeda motor tahun sekian. Si penadah, dia pintar, dibeli, kemudian diperbaiki lagi, dikumpulkan satu-satu, kemudian ditawarkan kembali. Lah modus-modus semacam ini berganti-ganti dan banyak di masyarakat kita. Apalagi masyarakat tidak tahu paham, oleh karena itu juga saya himbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming dari iklan-iklan yang lewat Facebook, kemudian lewat IG, yang kendaraan-kendaraan yang tanpa dokumen itu sendiri. Sehingga Polri di samping memberikan efek jera kepada masyarakat, kita juga akan menggunakan upaya preventif, tidak hanya Polri akan kita lakukan dengan beberapa stakeholder yang lain. Demikian Mbak. Baik, kalau upaya-upaya juga tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan laporan yang sebelumnya sempat dibuat oleh pemilik rental mobil itu, informasinya bahkan 4 bulan kemudian tidak ada respon dari pihak kepolisian. Nanti dijawab juga oleh Pak Kapolda, Pak Trubus juga, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, buntut amuk massa di Sukolilo Pati, Jawa Tengah ini pemirsa, tadi informasi terbarunya pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan 10 orang yang kemudian terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, yang kemudian juga menjadi pertanyaan, bagaimana juga ini pihak kepolisian yang merespon atau ditunggu responnya oleh pelapor pemilik mobil rental yang pada saat itu memberikan informasi sudah sekitar 4 bulan sebenarnya menunggu respon dari pihak kepolisian atas laporan kehilangan mobil yang sudah disampaikan. Bagaimana Pak Kapolda? Jadi begini Mbak, jadi korban ini bikin laporannya bukan di Jawa Tengah, jadi di Polres Jakarta Timur. Betul. Jadi 4 bulan yang lalu korban itu bikin laporan di Polres Jakarta Timur. Kemudian korban mencari sendiri karena pakai ada GPS-nya. Karena dia punya kunci serep, terus dia tahu posisi GPS-nya ada di Pati, diambillah sendiri oleh yang bersangkutan. Sehingga diteriakin maling, kemudian dilakukanlah tindak pidana kekerasan bersama-sama oleh masyarakat. Artinya bahwa
si korban tidak lapor kepada kita, saatnya dia melakukan laporan di tempat kita akan kita lakukan. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa laporan ini sebenarnya bukan ada di Jawa Tengah, tetapi lapornya ada di Jakarta Timur. Dan kita, Direktorat Kriminal Umum kita sudah koordinasi dengan Jakarta Timur untuk barang bukti terkait dengan 480-nya nanti akan ditangani oleh di sana. Kemudian yang saya tekankan di sini untuk para pemirsa TV One bahwa kita tidak bisa serta-merta ya menjustifikasi, men-trademark bahwa di sana itu adalah kampung bla 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 dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi di mana-mana, di mana saja. Oleh karena itu himbauan saya, tugas kita sebagai kepolisian adalah membuktikan dari rangkaian kejadian ini untuk tidak terulang kembali. Contoh misalnya dari video yang viral dan lain sebagainya itu adalah banyak sekali masyarakat. Kita harus buktikan Polri mampu membuat terang pidananya itu sendiri. Tidak serta-merta bahwa yang banyak itu adalah tersangkanya banyak. Jadi kita lakukanlah scientific crime investigasi yang kita lakukan, persesuaian antara keterangannya saksi, kemudian barang bukti video, kemudian barang bukti yang lain, dan keterangan-keterangan yang lain, sehingga seseorang itu bukti permulaan yang cukup dia melakukan pidana. Baik itu mereka yang melindas, dia memegang kerah, yang memukul pakai batu, kemudian yang menendang perutnya. Perannya akan muncul semuanya di saat kita bisa membuktikan terkait 184 KUHP. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat agar tidak coba-coba untuk melakukan main hakim sendiri dengan apapun alasannya, karena itu adalah melanggar hukum. Berikan kepada kita sebagai penegak hukum, kita akan tegakkan hukum yang tegas, terutama terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Kemudian kepada masyarakat juga sama, berikan kami kelonggaran. Karena untuk Polda Jawa Tengah kita sudah sistemkan terkait dengan proses polisi hadir. Jadi anggota kita itu sudah kita brainstorming bahwa Anda harus aktif terkait upaya preemptif preventif, sehingga sekecil apapun laporan masyarakat kita akan tangani dan kita akan lakukan penelusuran. Kemudian yang terakhir juga saya sampaikan kepada rekan-rekan, terutama para pelaku, sudah saya warning, saya kasih kesempatan 7 hari untuk menyerahkan diri. Karena kita sudah mengantongi tidak hanya 10 bagi peran-peran kemarin yang melakukan tindak pidana di wilayah kita. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Trubus, ini pada akhirnya di peristiwa ini masyarakat bertindak sendiri. Bahkan mereka bertindak sebagai polisi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kapolda, dan berujung maut, ada yang tewas. Seperti apa Pak Trubus? Iya, saya melihat memang ini korban itu harusnya tidak sendirian ke situ. Artinya dia konfirmasi kepada RT RW atau pada kelurahan kan. Harusnya seperti itu. Tapi ini memang saya lihat juga lemahnya koordinasi di situ, artinya bahwa mungkin RT RW termasuk lurah kan yang ada di situ, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang mungkin juga ormas-ormas, karena saya lihat itu pelakunya juga masih ada yang kategori milenial Mbak, yang sehingga ya, atau mungkin ada yang Gen Z juga ya, yang usianya masih muda, sehingga ini perlu memang selain tadi dikatakan ada edukasi, ada penindakan sebagainya, memang bagaimana kemudian membangun masyarakat itu untuk selalu partisipasi di dalam proses-proses penegakan hukum, proses-proses keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing, itu yang penting Mbak. Karena itu sebenarnya bagaimana ini Polri dalam ini Pak Kapolda itu nanti harus turun ke bawah untuk berkolaborasi secara sinergitas lah kepada RT RW, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama. Di situ juga Karang Taruna, ormas-ormas untuk digerakkan untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing, sehingga nanti kalau ada persoalan-persoalan ini harus segera ada pengaduan. Yang penting juga ada channel pengaduan juga, ada ruang untuk mengadukan ini, karena selama ini kan mungkin tidak ada, karena masyarakatnya juga masyarakat di desa ya, namanya kampung itu pendidikan kurang mungkin, sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan ini. Tapi mungkin perlu juga suatu saat nanti dibikin semacam ruang pengaduan, sehingga kalau ada apa-apa yang sehingga itu nanti jadi whistleblowing, whistleblower ya menutup itu semua gitu. Pak Kapolda, ringkas dan singkat saja mungkin ke depan apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah dan memastikan peristiwa semacam ini, aksi main hakim sendiri, tidak kembali terulang, Pak?
Untuk kedepannya, artinya kalau itu sudah merupakan tindak pidana, mau tidak mau Polri harus tegas. Dan ini akan kita buktikan bahwa itu nanti kasus akan kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Artinya ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak coba-coba melakukan upaya main hakim sendiri dan membuat hukum sendiri. Karena langit runtuh pun hukum akan kita tegakkan, itu nggak ada tawar-menawar. Tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Kita perlu ada sinergi dengan beberapa stakeholder yang lain, sehingga edukasi upaya preventif ini akan muncul kepada masyarakat, sehingga masyarakat terdidik bahwa patuh daripada hukum itu adalah bagian daripada menciptakan rasa aman di masyarakat kita. Demikian, Mbak. Baik, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Pak Trubus, sosiolog, sudah bergabung malam hari ini juga bersama kami memberikan penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.